saya menyaksikan sendiri Pak, saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. Yang memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespon kritikan keras dari anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin terkait banjir yang melanda Pulau Sumatera. Sebelumnya menilai Raja Juli tidak mampu menangani persoalan hutan dan mendesak Menteri mundur jika tidak sanggup. Desakan ini disampaikan Usman dalam rapat dengan Kementerian Kehutanan di DPR Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025. Menanggapi kritikan tersebut, Raja Juli tidak secara langsung soal desakan mundur. Namun ia menyatakan ikut merasakan kesedihan atas kondisi yang terjadi di wilayah yang terdampak. Menteri Kehutanan mengakui adanya kontribusi dan kesalahan dari dirinya terkait penanganan bencana banjir. Ia mengaku belum mampu mencegah dan memitigasi secara maksimal. Raja Juli menegaskan komitmennya untuk terus turun ke lapangan dan memperbaiki langkah-langkah pengelolaan hutan ke depannya. Setelah Menteri Perhutanan mengungkit arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya. Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,19%. Di luar itu, ya. Di luar itu, saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun, ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Yang lain, izin tadi Ibu yang mengatakan tentang hutan alam yang ditebang. Saya baru menerbitkan 4 PBPH, ya, dan itu bukan PBPH untuk HTI dan penebangan hutan alam, tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan RE. Apa RE itu? Restorasi ekosistem. Ini perintah Pak Presiden. Saya coba jaga komitmen moral ini, ya, untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Tentang keberanian, alhamdulillah wa syukurillah, perintah Pak Presiden harus berani. Dengan sekarang ada Satgas PKH Bapak Ibu sekalian, misalkan dalam contoh konkret Tesonilo, persoalan yang puluhan tahun sudah menimpa Taman Nasional kita. Insya Allah saya adalah menteri pertama yang bisa menginjakkan kaki ke sana dan memulai memperbaiki Taman Nasional kita tersebut. Insya Allah nanti di Desember, paling tidak sampai Desember akhir nanti, Tesonilo yang total jumlahnya 81.000 yang sekarang diokupasi oleh masyarakat yang bersifat ilegal, kita berunding, kita persuasi kepada masyarakat, insya Allah akan mulai direalokasi secara damai, sehingga nanti Gajah Domang dan saudara-saudaranya itu akan memiliki ekosistem yang lebih luas lagi, dari 12.000 hektar insya Allah menjadi 31.000 hektar. Jadi memang 2 perintah itu harus dikerjakan dengan memperbaiki tata kelola governance kita. Tidak mudah Bapak, tidak mudah. Karena dikatakan tadi Bapak sendiri mengatakan memang masalahnya sudah cukup besar. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Kalau tadi Pak Bangka tadi, apa yang kita perbaiki? Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menginisiasi revisi Undang-Undang Kehutanan. Saya kira itu penting sekali. Kalau kita bicara tadi Pak Sony tentang tata kelola,
Tadi Bu Alin juga melihat masa depan tentang itu ya. Semua tadi tetap tentang Pak Rajiv juga tentang tata kelola, Bu Hindun juga tadi. Saya kira kita punya pengalaman panjang bagaimana hutan dikelola dan bagaimana kemudian cara mengelola kita itu tidak maksimum untuk memproteksi hutan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hutan kita ya. Saya sudah katakan perintah Bapak Presiden, saya terus terang otoritas tentu ada di saya Pak, tapi saya sebagai pembantu Presiden tidak akan mengatakan sesuatu tanpa ada blessing dari beliau ya. Ketika tanggal 2 Februari saya mencabut 18 izin PBPH yang ngawur sengawur-ngawurnya ya. Kita catat ada kategorinya, ada peringatannya, proses segala macam ya. Mereka punya PBPH tapi membiarkan orang nanam sawit di sana. Mereka nunggu supaya mungkin ada tambang di sana, nanti ada penyelesaian B2B. Saya cabut Pak, 500.000 hektar, setengah juta saya cabut atas izin Presiden ya. Sekarang saya sudah identifikasi sebenarnya bukan pekerjaan karena banjir ini, sama sekali bukan karena banjir ini sebuah proses yang panjang dan memang saatnya saya akan melapor ke Presiden. Ada lebih kurang 20 PBPH saya katakan tadi ya, yang luasannya sekitar 750.000 hektar yang pada saatnya memang harus dicabut karena memang tidak melakukan fungsinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Moratorium tadi Ibu mengatakan ya, saya setuju sekali ya. Bahkan kalau untuk hutan alam kalau kita cabut sama sekali monggo ya. Karena memang sekali lagi saya baru menerbitkan 4 PBPH. Saya dianggap, mohon izin Bu Ketua, selama ini saya dianggap tidak melakukan governance yang baik karena banyak izin yang tidak saya keluarkan. Perintah Bapak saya katakan jaga hutan. Karena kita tahu bisnis menebang itu sudah sunset, tapi kok masih banyak orang yang ingin berbisnis itu. Pasti ada sesuatu. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan.
Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan. Termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB, Usman Hussein menegur keras Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera. Teguran ini disampaikan Usman dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Kehutanan di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025. Usman menilai Raja Juli tidak memiliki hati nurani lantaran saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Menteri Kehutanan tidak tahu Gunung Mutis yang rawan bencana. Menurut Usman, Gunung Mutis di wilayah Pulau Timur berpotensi mengalami bencana besar seperti di wilayah Sumatera. Namun Raja Juli disebut tidak memilih naik kapal pesiar ke wilayah Rote. Sikap ini menurut Usman tidak sejalan dengan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan. Lantas Usman menegaskan bahwa Raja Juli Antoni harus menghentikan semua izin alih fungsi lahan setelah melihat bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia juga meminta Raja Juli tidak melemparkan tanggung jawab kepada menteri punya. Sementara itu, Usman menekankan pentingnya penanaman kembali pohon dengan diameter besar untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Jika Raja Juli tidak mampu menangani bencana banjir dan longsor, Usman menyarankan agar ia mundur dari jabatannya. Selain itu, Usman menilai Raja Juli tidak paham soal kehutanan saat membahas izin pengelolaan hutan di wilayah Tapanuli Selatan. Ia menyoroti izin yang seharusnya ditutup ternyata tetap dikeluarkan pada akhir November 2025. Selain itu, Usman mendesak agar Raja Juli tetap fokus pada penanaman kembali 3 provinsi yang terdampak di Pulau Sumatera. Ia berharap upaya pemulihan hutan bisa segera dilakukan agar ekosistem kembali pulih. Terima kasih Pak Ketua. Langsung. Pak Menteri, saya to the point aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa dia gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih pesiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri.
Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, dengan sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.